Namaste, ketemu lagi dengan aku Haikal Pratama. Aku baikin kamera dulu. Seperti biasa, aku akan ngebahas satu tema. Tema kali ini adalah kristal. Apakah kristal memang memiliki efek healing atau apakah hanya placebo effect? Dan apa saja fungsi-fungsi kristal? Dan bagaimana cara kristal menyembuhkan dan memiliki efek penyembuhan pada diri kita? Aku lagi di pantai, kita lihat. Anjing lagi mamam. Kenapa kamu batuk? Kayaknya kesedak deh. Di sari situ. Well anyway, beberapa orang tanya, "Kak, kenapa sih kamu pakai gelang banyak-banyak gitu kayak orang gila?" Well, I'm not crazy. I'm just the energy that you want, that attract in my life gitu ya. The energy that you want to attract in your life. So, kita akan ngomongin kristal for healing karena aku sertifikatnya adalah Crystal Healing Certification. Aku tersertifikasi sebagai Crystal Healer. So, apakah kristal memiliki energi? Yes. Ini my personal opinion. Beberapa kristal memang memiliki energi untuk penyembuhan, healing dalam tanda kutip, holistik. Perlu diingat, kristal tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan medis. Kalau kamu membutuhkan medical examination, you need to find a doctor. Kristal hanya bisa menyembuhkan secara ilmu-ilmu holistik. Oke, teman-teman. Kita bagi dulu, kita klasifikasikan untuk kristal healing. Kristal healing juga banyak fungsinya, banyak asosiasinya ya. Kristal itu kita kalau kulik dari A sampai Z, kita bakal panjang ngebahasnya. Pertama, kristal kita bagi dari warnanya ya. Biasanya healer akan membagi kristal dari warnanya. Contoh katakanlah ke garnet. Garnet yang berwarna merah itu untuk root chakra. Root chakra itu di tulang ekor. Chakra root berfungsi untuk kita grounding, kita self center. Kita Tokopedia nih. Kita menjadi diri kita seutuhnya karena kita ground dengan diri kita atau membangkitkan energi kundalini. Ya. Itu terasosiasi dengan batu kristal-kristal yang berwarna merah. Garnet menaikkan passion, gairah di dalam diri kita. Sedangkan ada lagi kristal karnelian contohnya. Kalau karnelian dia berwarna merah, dia root sama sakral. Menurut aku karnelian itu berfungsi untuk seksualitis ya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan kristal healing berdasarkan warnanya. Katakanlah putih, clear quartz contohnya. Kalau orang-orang bilang cike. Clear quartz. Clear quartz itu berasosiasi ke semua cakra. Dia bisa di cakra Ajna, dia bisa di cakra throat, dia bisa di cakra heart, dia bisa di solar plexus. Jadi clear quartz is a better option kalau kalian pemula untuk mau ngerasa kristal for healing. Sebenarnya healing yang di dalam kata maksud healing itu sebenarnya gini, gengs. Jadi kristal itu memiliki energi. Kita itu memiliki vibrasi. Kita itu bervibrasi di certain frekuensi. Begitupun juga dengan kristal yang ditempa di dalam perut bumi, dia otomatis menyimpan banyak elektron-elektron ya, menyimpan banyak energi. Bagaimana dia bisa terbentuk secara prisma, secara matriks, secara dipoles oleh bumi, dia menyimpan energi bumi ya. Energi itulah yang kita akan serap sebagai makhluk hidup. Tapi sebenarnya gini, if you don't let the crystal work, the crystal won't work for you. So you have to let the crystal work. Kalau kamu let it be, it will be ya. Paham sampai sini ya. Jadi kalau kalian nggak mengizinkan kristalnya bekerja untuk kalian, kristalnya nggak akan bekerja buat kalian. Kalian harus pahami itu dulu. Lagi-lagi tidak ada yang namanya master healer. Jadi nggak, asosiasinya kayak satu obat tidak bisa menyembuhkan semua penyakit. Nggak ada gitu, gengs. Kristal pun juga sama demikian. Satu kristal tidak ada yang bisa langsung menyembuhkan semua permasalahan kamu. Katakan lagi nih, moldavite contohnya. Moldavite itu kan tektite ya. Tektite yang sifat strukturnya adalah lightning. Dia memiliki energi yang lightning. Jadi dia
energinya tuh getarannya, vibrasinya sangat kuat dan asosiasinya ke semua cakra. Apakah dia bisa untuk menyembuhkan sakit luka batin? Bisa. Tapi dia harus diasosiasi. Kalau dia mau kerja dengan kuat, kita tambahkanlah rose quartz, kita tambahkanlah morgonite, ya, batu-batu yang berasosiasi dengan cakra heart. Kenapa bisa demikian? Karena batu-batu yang berasosiasi dengan lightning energy, dia sangat mampu untuk transmute atau membuat energi dari satu batu itu menjadi lebih kuat. Apa sih namanya itu? Lupa aku sampai mau nyebut, sudah ada ujung lidah. Jadi si Moldavite, karena dia berenergikan lightning, ya, berelemenkan lightning, dia mampu untuk melipat gandakan si energi rose quartz tadi supaya dia menyembuhkan cakra heart. Kenapa? Maka itulah kenapa si Moldavite ini biasa disandingkan dengan Herkimer Diamond. Herkimer Diamond itu sebenarnya clear quartz, gengs. Cuma karena dia ada sedikit inclusion atau hematite, atau kayak dia terbentuk di suatu tempat yang sudah berbentuk diamond, makanya dia dibilang di Herkimer Diamond. Sebenarnya dia jenisnya tetap clear quartz. So, kenapa orang sering menyatukan Moldavite dengan Herkimer? Karena dua batu ini memang benar-benar batu yang amplify. Kalau kamu menambahkan Herkimer dengan Moldavite, dia mengamplify apa yang kalian inginkan. Dia akan bekerja dari semua cakra, dan semua cakra kamu akan aktif 20 kali lipat. Herkimer Diamond dengan si Moldavite tadi, itu adalah kombinasi yang baik. Tapi kalau mau lebih baik, kombinasikan dengan rose quartz atau morgonite. Morgonite dari kategori beryl, sedangkan rose quartz dari kata quartz, dari family quartz. So, ada juga yang katakanlah aquamarine. Aquamarine dia asosiasinya ke throat. Dia bisa menyembuhkan kalau kalian sakit tenggorokan atau bisa sulit berkomunikasi. Aquamarine akan mengirimkan sinyal elektrik ke dalam cakra throat Anda, dan tadinya kalian pemalu menjadi lebih terbuka untuk berkata-kata, berucap, bertutur kata. Well, ya itu tadi kita kategorikan si kristal tadi berdasarkan warnanya. Warna berdasarkan cakranya. Itu aja patokan kalian kalau kalian mau membuat kristal itu sebagai healing. Healing dalam arti mungkin kayak fungsi yang sebenarnya, bukan healing yang aku sakit nih, aku butuh kristal. It's not like that. If you sick, you need to find a healer, gitu ya. Kristal won't help you as much as yourself help yourself. Paham ya? Kayak kita nggak bisa mengandalkan kristal 100% karena energi yang terkuat itu tetap di dalam diri kita sendiri. Jadi kayak kalau kalian mengandalkan 100% kristal, no, the pure energy is within you. Moldavite sekarang lagi hype ya, Moldavite. Kayak orang terlalu ekstravaganza tentang Moldavite, padahal dia nggak ngerti the real kekuatan itu terdapat pada diri dia sendiri. Dialah yang mengendalikan si Moldavite-nya mau bekerja atau tidak, mau bekerja sama atau tidak, mau bersinergi apa tidak. It's on you, it's not on the stone itself. Well, kristal itu adalah alat yang kita bisa gunakan, yang sudah alam semesta berikan ke kita. Certain color have certain meanings, have certain function. Seperti aquamarine tadi akan membuka cakra throat kalian. Ada juga yang bilang citrine akan menarik kekayaan untuk kalian. Sebenarnya gini, yang aku bisa jelaskan. Citrine itu asosiasinya ke solar plexus. Kalau solar plexus itu di sekitar pusatnya. Kalau solar plexus kita baik, energi solar plexus kita aktif, kita akan semangat, sama dengan batu karnelian gitu. Kenapa citrine dibilang batu kemakmuran? Karena si citrine itu akan membuat energi kita bangkit dan kita akan menjadi produktif. Karena kita produktif, makanya kita akan menjadi kaya raya karena kita bekerja, berusaha. Citrine tadi. Kita nggak serta-merta mempunyai citrine kita akan kaya, nggak bisa begitu. You have to work for yourself. ada yang salah kaprah. Kita punya citrine, kita mengharapkan kekayaan, the money coming for us without doing nothing is nonsense. So if you let the energy work for you, the energy will works.
kristal akan membantu kalian untuk memanifest apa yang kalian inginkan, tapi you have use your common sense gitu ya. Ada juga kayak Green Aventurine. Green Aventurine itu kan waktu kemakmuran, kata orang dia akan menarik laki gitu. Padahal sebenarnya getaran Green Aventurine itu akan membuat kita tenang. Kalau kita tenang, everything yang kita pikirkan akan sejalan dengan kita, akan harmonis dengan kita. Tentunya kayak kesenangan kita bakal mendatangi kita gitu. Jadi ya no matter kita akan lucky karena memegang si Aventurine tadi, gelang Aventurine atau palm Aventurine atau apapun yang berhubungan dengan Green Aventurine. Ya memang karena dia berasosiasi ke chakra heart. Chakra heart kita akan ditenangkan sama dia. Kita akan melihat semua hal itu berbeda. Itulah cara kerja kristal. Dia nggak langsung direct like Citrin, aku mau kaya. Karena udah kayak nggak bisa begitu. Citrin bekerja dengan menarik kreativitas kalian. Kalian akan lebih produktif, and that's it. Kalian akan lebih bersemangat untuk mencari uang dan you work for your money. Gitu cara kerja kristal. Carnelian ada yang bilang dia passion stone, tapi menurut aku is a sex stone karena dia akan membangkitkan si sakral chakra sakral kita tuh, si sex, which is good. Sex is not really embrace ya, kayak kita nggak perlu malu untuk ngomongin seks karena di dalam seks itu adalah it's so spiritual, you know. Kenapa spiritual aku bilang? Karena seksual itulah yang akan menciptakan kelahiran baru. Dari hubungan seks itulah tercipta kehidupan baru. Makanya aku bilang seks itu adalah spiritual part of human. Kayak Carnelian akan membangkitkan gairah seks kalian dengan cara apa? Yang tadinya kalian mungkin tidak bersemangat, tidak memiliki semangat gitu ya, tidak memiliki nafsu. Tahu-tahu kalau kalian megang si Carnelian karena getarannya itu bisa diukur 400 Hz sekian, dia akan ngebangkitin ini passion di dalam diri kalian. Dari heart dia turun langsung ke sakral seks, chakra seks kalian gitu. Sepengetahuan aku ya, ini kita sharing-sharing hanya untuk how crystal work for your life gitu. Aku nggak ngebahas kristalnya, nanti aku akan bahas kristalnya. Tapi aku ngebahas bagaimana si kristal ini bekerja dengan kita dan klasifikasinya warna-warna kristal saat ini. Ada juga yang contohnya gini, katakanlah ametis nih. Teman-teman aku sering nggak skeptik tentang kristal. Pada saat mereka beli, mereka rasakan, oh iya ya, karena si ametis ini bikin aku nyenyak tidur gitu. Dia nggak akan percaya kalau nggak experience itself. Jadi ametis ini guys, dia membuat tubuh kita ini tenang. Si ametis, dia kan colornya indigo ya, ungu itu kita sebut indigo color. Indigo color itu bekerja di semua chakra dan dia sangat kuat untuk amplify our crown chakra. Kalau kamu menggunakan ametis, yang dibuat tenang adalah chakra heart, solar plexus, third eye. Crownnya akan dibikin calm, jadi dia akan receive energi positif dari semesta kalau kamu gunakan ametis ya. Dan kalian bakal ke nih, pineal gland kalian di dalam otak kalian tuh bakal kerangsang untuk menghasilkan banyak endorfin. Itulah cara kerja kristal. In spiritual mode, kayak kalian nggak bisa memprediksi kristal ini, kristal itu, you have to experience by yourself. Ya, ini yang aku sebutkan sebatas pengetahuan aku karena aku certificated crystal healing. So, banyak kristal, tapi kalau kalian mau beli kristal, asosiasikanlah dengan warna sesuai chakra di dalam tubuh. Chakra itu apa sih Kak? Chakra itu lempengan. Ya kayak lempengan yang berputar, pusara energi yang berputar, ether yang berputar pada tubuh kita yang mengendalikan setiap sel-sel di dalam tubuh kita. Bentuknya non fisikal, ya. Sama dengan chakra. Semua chakra itu non fisikal, ya. Kayak ada juga 6 layer tubuh, itu sudah aku bahas. Itu juga non fisikal. Yang fisikal itu hanya tubuh lahir kita ini, 3 dimension. Ya, kalian panduannya kalau mau beli kristal, pilihlah kristal yang sesuai dengan asosiasi warnanya
fungsinya, dan memang kristalnya memanggil kalian di dalam diri kalian. Kayak aku ketarik dengan kristal ini. Ya, the crystal always choose you, not you choose crystal. But the real power is come within yourself. Kalian nggak bisa ngandalin kekuatan kristal 100% kalau kalian nggak use your strength, use your power, use your mind. Kayak, well, crystal it help, but you need to help yourself somehow, ya, guys. Ya, setelah itu tadi banyak ya, tapi nggak semua merah itu root, nggak semua hitam itu grounding. Paham maksud aku ya? Jadi kristal itu bisa kita klasifikasikan dengan warna, tapi nggak semua bisa kita klasifikasikan dengan warna. Easy-nya gitu. Kayak katakanlah ini apa ini pseudotektite itu kalau di sini dibilang acnimactite itu ke semua cakra dia, tapi memang kuatnya di root cakra ya. So teman-teman, kalau kalian mau memilih kristal, pilihlah yang kristal yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau memang kalian ketarik dengan satu energi kristal, mungkin memang kristalnya calls you. Jangan memilih karena ikutin hype, jangan memilih karena shape-nya, bentuknya, tapi functionnya. Ya nggak apa-apa kalau kalian kolektor, it's okay. Tidak ada larangan untuk itu. Karena kristal juga kita lihat indahnya juga sudah healing untuk kita sendiri ya. Well, I'm not saying crystal is kayak it's not master healer, guys. Aku mau mengatakan bahwa kristal do healing us in different ways. Kalian nggak bisa menggantungkan hidup kalian di kristal juga. Dalam tanda kutip ya, kalian harus gunakan common sense. Kalian harus gunakan your mind, your fullness mind itself to work with the crystal itself. Perlu diingat, hidup kita, tubuh kita, dunia kita ini full of vibration. Kita bervibrasi di getaran yang berbeda. Begitupun juga kristal juga bervibrasi di vibrasi yang berbeda. So yes, kalau kalian nggak percaya kristal itu menghealing kalian, menyembuhkan kalian, nggak apa-apa. It's on you. Kalau ada juga yang percaya bahwa kristal do magic with his life, ya tiap-tiap orang kan beda cara pandang, kita nggak bisa maksakan gitu. Aku nggak bisa paksakan pandangan kalian karena vibrasinya belum nyampe ke kalian aja. Kalian belum channel ke right frekuensi aja. Ya, teman-teman, buat yang kayak, Kak, kristal apa sih yang cocok buat aku? Coba kalau kalian pemula di dalam kristal, kalian bisa gunakan kristal sesuai dengan date of birth kalian, bulan-bulan lahir kalian, atau gunakan sesuai dengan masalah yang kalian alami. Misalnya kalian punya masalah dalam komunikasi, kalian bisa gunakan aquamarine, sodalite, lapis lazuli, hal-hal kristal-kristal yang berwarna biru. Kristal, kalau kalian susah untuk tidur, gunakan kristal-kristal yang berwarna indigo ya, atau berwarna hitam yang grounding, yang membuat kalian tuh gampang tidur, mudah untuk self center ya. Yang hitam bisa kalian gunakan black onyx, itu akan ngebantu. Jangan berantem, itu akan ngebantu kalian untuk self center, mudah tidur. Sama dengan batu amethyst juga akan membantu kalian. Jangan kalian gunakan carnelian pada saat tidur, itu kayak kalian bakal terus scrolling TikTok tuh. Karena carnelian itu dia getarannya membuat kita produktif ya. Ingat, ada beberapa kristal yang memang do and don'ts gitu ya. Anyway, juga ada gini, kristal rose quartz kita nggak bisa gunakan pada orang yang memiliki masalah mental, masalah yang dia gampang sedih, gampang ke-trigger. Kita nggak bisa kasih dia rose quartz atau morganite, nggak bisa, karena dia akan jauh lebih mellow. Jadi hati-hati, kristal kita nggak bisa salah pegang, nggak bisa salah pilih, karena memang getarannya, getarannya memang memiliki vibrasi untuk beberapa orang gitu. Yes, crystal for some people do change their life, but somehow skeptics juga nggak akan bisa percaya kalau belum experience itself ya. Kayak orang yang pemarah, kalau dikasih rose quartz dia akan calm down ya. Kalau kalian ngelihat orang tua kalian marah-marah, suka marah-marah, coba belikan mereka kalung kristal yang ada rose quartznya atau cincin yang ada rose quartznya. Semakin mereka pakai, gunakan, mereka akan calm down, chill out, santai, karena vibrasinya akan membuat dia calm ya. Gitu ya teman-teman. Kristal do help us karena dia memiliki vibrasi dan getaran. Kristal juga banyak shape.
Kristal juga banyak warna, kristal juga banyak bentuk, mineral, and then jenisnya ya. I'm not gemologis. Kalau untuk ilmu gemologis aku harus banyak belajar. Aku belajar itu tapi I'm not really into it. Aku hanya crystal healing certification, international certificate of healing, crystal healing. So anyway, mungkin itu aja. Aku nggak bisa banyak-banyak ngomong ya. Jadi kayak temanya hari ini tips untuk memilih kristal. Jangan sampai salah pilih. Pilihlah berdasarkan zodiak kamu. Nggak apa-apa kalau kamu mau pakai panutan zodiak boleh. Atau kamu mau gunakan bulan lahir kamu juga boleh. Kayak Februari, Maret itu boleh. Kayak Taurus itu biasanya warna-warna indigo ya. Kalian tinggal buka Google semua langsung kelihatan tuh. Batu lahir kristal untuk batu bulan ini gitu. Keluar langsung ya. Anyway, crystal will choose you, not you choose crystal. That's it for you today. Kita akan ngebahas lagi nanti tentang bagaimana energi kristal mengubah hidup kalian. Nanti mungkin aku bakal collabs dengan beberapa crystal seller yang sudah berkecimpung dengan kristal sedari lama ya. Kira-kira kita akan ngebahas kristal satu-satu dengan jenis-jenis bentuk-bentuknya. Mungkin nanti dari A apa B sampai ke Z sampai ke Z sampai ke Z gitu ya kira-kira gengs. Kalau kalian mau experience energi kristal, beli satu dulu yang bentuk round ya, atau bentuk ini shape spare bead, atau kalian bisa gunakan kalung juga nggak apa-apa yang kalian bisa gunakan terus hari-hari. Nanti aku akan bahas tentang bagaimana meng-cleansing kristal juga. Itu nanti aku akan bahas di tema sendiri masing-masing ya. Anyway, thank you. Mungkin itu aja ya. Kalau kalian kurang jelas, kalian bisa komentar di kolom komentar apalagi yang harus dibahas tentang kristal, apa aja, bagaimana fungsinya. Nanti aku akan bahas. Thank you. I love you. Namaste. Salam kedamaian. Om Sati Sati. Om Namo Buddhaya. Bye from now. Aku akan kasih lihat kalian pantainya sore hari ini. So beautiful. Yes, di laut juga banyak kristal karena garam itu part of the crystal. So kalau kalian seperti yang aku bahas, kristal akan menyembuhkan etheric body kalian. Yes, you go to the sea and then your etheric will be instantly cleansed. Our world is full of surprises. Ya, sudah Tuhan sediakan semua macam-macam di dunia kita ini. Tinggal kita mau menggunakannya apa tidak, kita bisa apa enggak gitu ya. Thank you gengs. I love you once again. Bye-bye from now.